teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Air Tenang Tanda. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Dari kecil, aku hobi sekali berenang. Berenang di mana saja, entah itu laut, sungai, danau, waduk, dan lain sebagainya. Kata bapak, umur 3 tahun aku sudah bisa berenang, sudah ngambang. Makanya, waktu sekolah dulu paling senang kalau pelajaran olahraga ada jadwal praktek berenang. Aku jadi bisa mempertontonkan skill mengambang di permukaan air tanpa menggerakkan badan sedikit pun. Rebahan, diam, dan tenang di atas permukaan air. Tapi, sehobi-hobinya berenang, aku tetap punya keparnoan tersendiri terkait dengan air. Kalau sedang berenang, di mana saja, aku paling takut untuk membuka mata dan melihat pemandangan di bawah air. Makanya, dulu, walaupun sudah menggunakan kacamata renang, aku lebih banyak memejamkan mata ketika wajah menghadap ke dasar kolam. Tidak berani melihat sekalipun itu di kolam yang airnya jernih dan dasar kolam bersih. Tetap saja, aku takut untuk melihat. Semua itu ada sebabnya, ada alasannya. Kenapa aku jadi sangat takut untuk melihat ke dasar kolam atau danau, apalagi laut. Ada sebabnya. Kejadian ini terjadi ketika aku masih SD. Kalau tidak salah ketika masih kelas 4. Jadi waktu kecil dulu tidak jauh di belakang rumah terdapat danau yang cukup besar. Kami, penduduk kampung sekitar, lebih banyak menyebutnya dengan nama waduk. Waduk yang pada salah satu sudutnya ada bendungan. Bendungan ini mengatur volume air yang akan mengairi sedikit sawah yang berada di bawahnya. Sekitar 25 tahun yang lalu, waduk ini masih cukup bersih. Masih banyak orang yang memancing atau menjala ikan. Keadaan lingkungan sekitarnya pun masih sangat sepi, rumah penduduk belum sebanyak dan sepadat seperti sekarang. Masih sangat bagus kalau untuk sekedar wisata hemat dan gratis. Tinggal bawa tikar dan makanan, duduk di pinggirnya menikmati pemandangan. Waduk ini salah satu taman bermainku waktu kecil dulu. Walaupun orang tua selalu berpesan, jangan main ke waduk ya, apalagi berenang. Jangan ya Bri, bahaya, banyak setannya. Tapi aku tetap badung dan sering nekat main ke sini, bahkan berenang. Bahaya dan banyak setannya. Maksudnya apa? Oh iya, biasalah, kan memang banyak cerita yang mengatakan kalau waduk atau danau atau telaga atau apalah namanya, pasti ada penunggunya, ada setannya. Iya kan? Sama juga dengan waduk ini. Waktu aku kecil banyak cerita aneh dan seram yang beredar. Banyak. Katanya di waduk ini ada buaya putih jadi-jadian yang kemunculannya selalu pada malam hari mencari mangsa dengan memakan anak-anak kecil. Ada juga yang bilang kalau ada setan berbentuk perempuan yang hobinya menarik anak kecil yang sedang berenang dari dalam air. Menariknya terus sampai ke dasar waduk sampai akhirnya anak yang ditarik tenggelam dan meninggal dunia. Ada juga yang bilang kalau waduk dihuni genderuwo hitam tinggi besar.
Beberapa kali penampakannya muncul dan terlihat oleh penduduk pada malam hari. Genderuwo terlihat berdiri di tengah-tengah waduk, tapi hanya kelihatan dari pinggang ke atas, pinggang ke bawahnya tertutup air. Begitulah, masih banyak lagi cerita aneh dan seram yang beredar tentang waduk ini. Memang beberapa kali ada kabar sedih tentang korban meninggal karena tenggelam, dan lebih banyaknya memang anak-anak yang sedang berenang lalu tenggelam. Aku juga pernah melihat langsung jenazah yang baru saja meninggal tenggelam. Bukan hanya satu jenazah, tapi 3, ayah, ibu, dan anak. Tenggelam setelah perahu kecil yang mereka tumpangi untuk menuju kebun yang berada di seberang. Ternyata perahunya bocor ketika sudah berada di tengah. Aku yang waktu itu sedang bermain sepeda, langsung berhenti memperhatikan jenazah keluarga kecil itu terbaring di atas bebatuan di sisi waduk. Setelah baru saja ditemukan tenggelam. Saat itulah pertama kalinya aku melihat langsung jenazah yang baru saja meninggal. Bayangan wajah dan keadaan tubuhnya yang sudah pucat membekas lama di dalam kepala. Aku cukup trauma waktu itu. Balik lagi ke cerita-cerita seram yang beredar di waduk. Buaya putih. Dari kecil sampai detik ini aku sama sekali belum pernah melihatnya. Genderuwo sama. Aku juga belum pernah melihatnya. Setan perempuan berambut panjang yang suka menarik anak kecil dari dalam air ketika sedang berenang. Pada suatu hari, sepulang sekolah, aku langsung menyiapkan alat pancing. Ya, aku bersama Ali dan Joseph punya rencana untuk pergi memancing di waduk. Jarak waduk dari rumah sekitar 15 menit bersepeda, tidak jauh memang. "Mau mancing di mana, Nak?" tanya ibu dari balik meja mesin jahitnya ketika melihat aku sibuk dengan alat pancing. "Mancing di sawah belakang, Mah," jawabku berbohong. "Jangan main ke waduk ya, bahaya, banyak setannya." Sekali lagi, ibu mengeluarkan kalimat itu. Waduk tempat yang berbahaya dan banyak setannya. Tapi tidak peduli. Aku tetap akan berangkat mancing di waduk dengan Ali dan Joseph. Karena kami mendengar kabar kalau di situ sedang banyak ikan-ikan besar. Setelah semuanya siap, sekitar jam 2 siang kami pun berangkat. Dengan menggunakan sepeda masing-masing, kami menuju ke belakang kampung, tempat di mana waduk berada. Singkat cerita, kami sampai di tujuan. Sengaja mencari spot memancing yang sangat sepi tepat di belakang kebun kosong yang penuh semak belukar. Di atas rerumputan, kami duduk mempersiapkan alat pancing. Sebelumnya, Ali dan Joseph sudah mencari dan menyiapkan cacing sebagai umpannya. Siang menjelang sore, seperti biasanya cuaca di musim kemarau yang panasnya menyengat. Sinar matahari langsung seperti membakar kulit tanpa permisi. Biasanya kami langsung hitam legam setelah kegiatan ini. Angin berhembus pelan, menggerakkan permukaan air waduk yang tidak terlalu jernih menjadi gelombang-gelombang kecil. Hilir mudik tidak tentu arah. Kami duduk menikmati suasananya dengan bersenda gurau. Setengah jam berlalu. Jangankan dapat ikan, pelampung pancing pun tidak bergerak sama sekali. 1 jam berlalu. Masih sama. Nihil hasil. Kami mulai tidak sabar. Ketika hari sudah semakin sore, matahari sudah makin condong ke sisi barat cakrawala. Lembayung senja mulai terlihat muncul malu-malu. "Ah, sialan, ternyata tidak ada ikannya. Pulang saja yuk." Ali sudah sampai di puncak kebosanan. "Iya yuk,
pulang saja yuk, timpal Joseph. Tapi aku malah muncul ide yang cemerlang. Kita berenang saja dulu yuk, sebentar saja, aku bilang begitu sambil cengengesan. Sebentar lagi maghrib Bri, bahaya. Takut begitu kata Ali yang memang paling penakut di antara kami bertiga. Sebentar saja, habis itu pulang. Rayuku yang sudah buka baju menyisakan celana pendek. Ayo sebentar saja ya. Joseph setuju. Dia langsung buka baju juga. Sebentar saja ya. Dengan terpaksa, akhirnya Ali juga setuju. Beberapa detik kemudian, lalu kami loncat ke air dan berenang dengan riang gembira. Awalnya, kami berenang tidak sampai jauh ke tengah, hanya di pinggir dengan ketinggian air hanya sebatas perut atau dada. Awalnya seperti itu, tapi lama-kelamaan kami seperti tertantang untuk terus berjalan ke tengah mencari batas sampai di mana kaki dapat menginjak dasar. Sampai di mana kami sudah harus berenang untuk mengambang agar tidak tenggelam. Begitulah. Sampai pada akhirnya, aku sudah mulai agak sombong dengan mempertontonkan kebiasaan mengambang rebahan di atas permukaan air, tanpa bergerak sedikit pun. Bri, jangan terlalu ke tengah, di sini saja. Aku masih bisa mendengar teriakan Ali dan Joseph, yang mengingatkan agar jangan terus bergerak semakin ke tengah. Tapi aku tidak peduli, terus saja mengambang mengikuti gelombang. Sampai ketika ada sesuatu yang terjadi. Kejadiannya cukup cepat tapi sangat menyeramkan. Aku yang sedang asik mengambang, tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang menempel di pergelangan kaki kanan. Awalnya aku tidak sadar benda apakah itu, tapi hanya beberapa detik. Karena kemudian secara refleks aku langsung melihat ke arah kaki. Hanya 1 atau 2 detik, aku akhirnya dapat melihat benda apakah itu sebenarnya. Ternyata ada tangan sedang menggenggam pergelangan kakiku. Tangan putih pucat. Hanya tangan itu saja yang terlihat karena sepertinya sang pemilik berada di bawah permukaan air. 1 atau 2 detik kemudian, tangan itu mulai menarikku ke bawah, menarik tubuhku untuk masuk ke dalam air. Ya, seketika itu juga aku panik. Aku mulai tenggelam masuk ke dalam air. Dalam kepanikan, aku meronta-ronta coba melepaskan diri dari genggaman tangan itu. Saat itu, aku masih belum melihat bentuk si pemilik tangan. Di samping air waduk yang tidak terlalu jernih, aku juga masih tidak berani untuk membuka mata lebar-lebar di dalam air. Tapi itu hanya beberapa detik saja, sampai akhirnya tangan itu melepas genggamannya dari pergelangan kakiku. Seketika itu pula, aku langsung mencoba untuk berenang ke pinggir. Tapi ternyata tidak semudah itu. Tiba-tiba tangan kiri ada yang memegang dengan erat dan menarikku kembali ke dalam, ke dasar waduk. Beberapa detik kemudian, ketika sudah berada di bawah permukaan air, aku nekat untuk membuka mata. Pada saat itulah, aku akhirnya dapat melihat sang pemilik tangan yang sejak tadi terus coba menyeretku ke dasar waduk. Seorang perempuan. Rambut hitam panjang acak-acakan bergelombang di dalam air. Wajahnya pucat, matanya sedikit melotot dengan lingkar gelap di sekeliling. Sangat mengerikan melihat wajahnya di dalam air. Semakin mengerikan lagi ketika dia mulai tersenyum dengan tangan kanan terus menggenggam tangan kiriku dengan erat. Aku hanya diam, ketakutan. Tidak bisa bergerak, tidak bisa meronta, terpana melihat pemandangan bawah air yang menyeramkan itu.
Perempuan itu terus menarikku ke dalam. Lalu detik berikutnya dia memberi isyarat diam, jari telunjuk tangan kirinya diletakkan di depan bibir pucatnya. Di akhir beberapa belas detik yang menakutkan itu, aku akhirnya cuma bisa berdoa. Dalam hati terbayang wajah ibu, aku menyesal telah berbohong kepadanya tadi. Ini akibatnya. Itu yang terbesit di pikiran. Hanya beberapa belas detik saja kejadian itu. Sampai akhirnya, tiba-tiba aku merasa kalau ada yang menarik tangan kanan ke arah berlawanan. Tarik-menarik terjadi, walaupun hanya beberapa detik. Sampai akhirnya tangan kiri dapat lepas dari genggaman perempuan menyeramkan itu. Ternyata, tangan kananku ditarik oleh seorang bapak. Beliau menarik dan menyeretku ke pinggir waduk menyelamatkan nyawa. Aku tidak jadi mati. "Jangan berenang di sini lagi ya, bahaya. Kamu tadi hampir mati tenggelam. Sudah, sana pulang. Jangan pernah berenang di sini lagi." Begitu kata bapak itu memarahi kami bertiga di pinggir waduk. Jadi, ketika Ali dan Joseph melihat aku mulai tenggelam, mereka langsung lari ke pinggir untuk mencari pertolongan. Untungnya tidak jauh dari situ ada seorang bapak yang sedang menggarap kebun. Mereka langsung meminta tolong. Bapak itu lantas berlari menuju tempat di mana aku tenggelam. Untungnya lagi, Ali bilang mereka masih melihat tanganku menggapai-gapai di permukaan. Makanya bapak itu langsung berenang menuju di mana ada tanganku terlihat, lalu menarikku ke pinggir. Selamatlah aku. Sungguh kejadian yang amat mengerikan. Sejak saat itu aku tidak pernah lagi berenang di waduk itu. Untuk memancing pun aku tidak mau. Trauma. Kisah berikutnya, aku akan bercerita tentang satu kolam renang yang menjadi satu-satunya kolam renang umum yang ada di kota masa kecilku dulu, Cilegon. Sekitar tahun 90-an, di Cilegon memang masih cuma punya satu kolam renang. Aku tidak tahu pasti kalau sekarang, mungkin sudah lebih dari satu. Kolam renang ini letaknya persis di pinggir lapangan golf di pinggir kota. Tapi, walaupun menjadi kolam renang satu-satunya, ternyata ramenya hanya pada akhir pekan. Hari lainnya tergolong sepi sekali malahan. Kolam renang ini memiliki lahan yang luas, lahan yang mengikuti kontur tanah yang menanjak. Waktu aku kecil dulu, sudah ada 3 kolam di dalam wilayahnya. 1 kolam besar di bagian atas, 1 kolam sedang, dan 1 kolam kecil di bagian bawah. Nah, menurut sejarahnya, kolam pertama yang dibuat adalah 2 kolam yang ada di bawah. Kolam besar di atas, baru dibangun belakangan. 2 kolam renang tua inilah yang akan aku ceritakan. 2 kolam renang, 1 agak besar dan 1 kecil, letaknya bersebelahan. Desainnya masih sangat jadul. Dua-duanya membentuk seperti angka 8. Kolam yang lebih besar memiliki 3 tingkat kedalaman, 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Sedangkan kolam yang kecil hanya setengah meter, memang diperuntukkan bagi anak-anak kecil. Di sekitaran kolam ada 2 bangunan berbentuk bundar. Di ujung sebelah kiri 1, di ujung sebelah kanan ada 1 lagi. Bangunan bundar pertama diperuntukkan sebagai kantin, tempat untuk pengunjung jajan dan makan. Bangunan bundar yang kedua ukurannya lebih besar dari yang pertama. Letaknya di ujung sebelah kanan, di bawah pohon-pohon yang besar dan rindang. Bangunan ini sebagai toilet dan ruang ganti. Oh iya, zamanku kecil dulu, kolam renang ini memang sungguh sangat menyeramkan. Auranya aneh,
beberapa kali aku melihat kejanggalan-kejanggalan. Tapi tidak bisa dipungkiri juga, lingkungannya sangat bersih dan terawat. Namun, walaupun begitu, kesan ngeri dan menyeramkan tetap muncul secara langsung maupun tidak langsung. Tapi aku tetap rutin mengunjungi tempat ini karena memang tidak ada pilihan lain. Pada suatu hari, bukan akhir pekan, bersama Ali dan Joseph, aku berenang di kolam renang itu. Sore normal seperti biasa. Kami berenang pada sore hari setelah pulang sekolah. Biasanya menjelang maghrib kami akan selesai dan pulang. Karena hari biasa, kolam renang sepi, hanya beberapa orang yang berada di dalam lingkungannya. Dengan riang gembira, kami bermain air di kolam bawah yang agak besar. Aku masih ingat hanya ada beberapa orang yang berada di dalam kolam. Mungkin hanya 6 orang termasuk kami. Seperti yang sudah aku bilang tadi, kolam besar yang agak besar ini memiliki 3 tingkat kedalaman. 1, 2, dan 3 meter. Kami yang memang masih kecil waktu itu lebih sering bermain di kedalaman 1 meter saja. Hanya sesekali berenang ke kedalaman 2 atau 3 meter. Aku juga tidak terlalu suka kalau berenang di kedalaman 2 meter, apalagi 3 meter. Dasar kolam menjadi semakin gelap. Dasarnya menjadi kelam. Seram melihatnya. Tidak terasa, hari sudah semakin gelap. Dari cahaya langit yang mulai menghitam, kelihatan kalau hari sudah menjelang senja, menuju waktu maghrib. "Beri, sudah yuk, sudah mau maghrib ini," Ali teriak dari pinggir kolam ketika aku masih berada di dalam kolam. "Ya sudah, duluan saja ganti baju sana. Aku sebentar lagi," jawabku. Benar saja, mereka berdua lalu berjalan menuju toilet untuk mandi dan berganti pakaian. Sementara aku masih asik bermain air. Di kolam sebesar itu, hanya tinggal aku sendirian mengambang di tengah-tengah air kedalaman 2 meter. Mengambang dengan posisi menghadap ke atas, menengadah, posisi kesukaanku. Sekali lagi, aku benar-benar sendirian di dalam kolam. Ketika sedang asik-asiknya mengambang santai, aku jadi tidak sadar kalau tubuh ternyata bergerak, bergeser menuju ke air yang paling dalam 3 meter. Sampai akhirnya aku sudah berada benar-benar di kedalaman 3 meter. Ada kejadian janggal seram yang membuat aku sadar kalau sudah berada di bagian yang paling dalam. Dalam posisi menengadah, menghadap ke atas, ketika sedang tenang menikmati suasana, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kaget. Celana renang yang aku pakai seperti ada yang menarik-narik. Yang membuat terkejut bukan kepalang. Aku merasa kalau celana yang ditarik adalah bagian pantat, bagian yang berada di dalam air. Ada sesuatu yang menarik celanaku dari dalam air, dari dalam kolam. Refleks, aku langsung membalikkan badan untuk melihat siapa atau apa yang menarik celanaku. Karena sangat yakin memang ada yang menarik celana. Aku yakin sekali. Menenggelamkan kepala ke dalam air, lalu membuka mata mencari tahu ada apakah di bawah permukaan air. Di kedalaman 3 meter, dasar kolam sudah kelihatan gelap. Ditambah dengan hari sudah menjelang malam, semakin sulit untuk melihat ke bawah permukaan air. Hanya biru gelap yang kelihatan. Mataku terus terbuka di dalam air, menyisir setiap sudut kolam untuk mencari ada apakah gerangan. Sampai akhirnya, aku terdiam ketika pandangan menangkap sesuatu yang kelihatan di dasar kolam. Memicingkan mata, coba menembus gelapnya pekat air.
memastikan apakah sesuatu yang sedang berada di dasar kolam. Detik berikutnya, aku terkejut, kaget ketika sadar kalau yang sedang aku perhatikan ternyata adalah sosok anak kecil. Sosok anak perempuan yang berumur sekitar 4 tahun. Rambut panjangnya dikepang 2 mengenakan pakaian terusan rok sebatas lutut berwarna putih. Dia berdiri di dasar kolam dengan wajah menengadah ke atas, melihat ke arahku yang sedang berenang di permukaan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Beberapa detik diam terpaku terperangah, sampai akhirnya pada detik berikutnya, anak itu tersenyum ke arahku. Sontak, aku seperti tersadar, lalu langsung mengeluarkan kepala dari dalam air. Saat itu pula, aku berenang cepat-cepat ke pinggir, ketakutan. "Habis ngapain, Bri? Kok ngos-ngosan?" tanya Joseph dan Ali saat kami berpapasan, dan aku tidak menjawab apa-apa. Aku langsung berjalan cepat menuju toilet untuk mandi dan ganti pakaian. Seperti yang aku ceritakan di awal tadi, bangunan toilet tempat mandi dan berganti pakaian ini berbentuk bundar. Pintunya berada di tengah-tengah. Toilet pria di sebelah kiri, toilet perempuan di sebelah kanan. Karena memang sudah tidak ada orang lagi, jadi hanya tinggal aku yang berada dalam bangunan tua itu. Aku yakin itu. Aku langsung mandi di bawah pancuran ketika sudah berada di dalam. Posisinya, barisan keran pancuran berada di depan bilik-bilik tempat berganti baju. Jadi, ketika sedang mandi di bawah pancuran air, tepat di belakangku adalah bilik-bilik itu, yang waktu itu sudah dalam keadaan kosong. Sendirian di dalam bangunan tua, tentu saja membuat pikiranku menjadi kemana-mana. Jadi pengen buru-buru selesai, suasana semakin tidak enak, seram. Tidak lama-lama, aku langsung ambil handuk untuk bilas lalu berganti pakaian. Ketika sedang berganti pakaian inilah, ada sesuatu terjadi lagi. Aku mendengar suara tawa cekikikan. Suara tawa anak kecil sangat jelas terdengar. Saat itu pula, karena menyadari kalau sedang sendirian, aku jadi ketakutan dan berniat untuk lari keluar. Tapi tidak segampang itu, karena tiba-tiba dari sudut mataku, aku melihat sesuatu. Di pojok ruangan, di bawah pancuran air paling ujung, ada anak kecil perempuan yang fisik dan penampilannya sama persis dengan anak kecil yang aku lihat ada di dasar kolam tadi. Aku yakin kalau ini anak yang sama. Dia memandang dengan sorot mata tajam, lalu tersenyum. Aku yang merinding ketakutan, perlahan berjalan mundur mendekat ke pintu keluar. Kami terus bertatapan sampai aku benar-benar sudah melintas garis pintu. Kemudian, aku berlari cepat ke tempat di mana Ali dan Joseph berada.